Mas Rohman. Mas Rahman malah terpental nih ya. Pintar. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mas Rahman tadi mungkin ada gangguan jaringan, eh, baik kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan implementasi bila pengadaan, nah di pemerintah Kota Batu. Nah kemarin, Alhamdulillah Kota Batu ini dapat penghargaan nih, Mas Fadron ya, dari Iya, apa namanya dari Bu Gubernur ya, dari Provinsi Jawa iya Timur dari terkait dengan progres yang luar biasa terkait dengan pelaksanaan bela pengadaan nih di pemerintah Kota Batu. Mengingatkan Bapak Ibu kegiatan nantinya Mas Fardon akan memberikan pemaparannya selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti setelah narasumber menyampaikan materinya, nanti link post-test atau absen akan disampaikan di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi itu sebagai bukti kehadiran dalam kegiatan ini dan akan diberikan sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam. Nanti link yang seperti biasanya. Baik, untuk mengawali kegiatan, semoga kegiatan ini berjalan lancar. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk selanjutnya silakan Mas Fardon untuk memaparkan nih materinya sambil nanti menunggu Mas Araman untuk bergabung. Silakan Mas. Iya, terima kasih Pak Mumplis. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji Santoso, kalau sudah hadir atau belum, Pak Mumplis, Cak Mustafa, dan rekan-rekan Muji Santoso Training Consulting. Alhamdulillah pada kesempatan akhir tahun ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan webinar yang pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk materi implementasi bela pengadaan di pemerintah Kota Batu. Ya, perkenalkan saya Fardon Wurdiantoro, Bapak Ibu. Saya di Kasubag Pembinaan dan Advokasi BPBJ 2017 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang karena besok sudah ada penyetaraan jabatan itu Pak Muklis di Kota Batu. Pelantikannya besok. Alih fungsi jadi CFT semua. Kemudian saya di Pokja Pemilihan mulai 2013 sampai 2020. Mungkin itu sekilas terkait dengan perkenalan kita pada siang hari. Ya, dulu Bapak Ibu ketahui mungkin sudah sering dengar kata program bela pengadaan. Bela pengadaan merupakan program untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung kepada UMK yang tergabung dalam marketplace. Tujuan bela pengadaan adalah mendorong UMK Go Digital dengan bergabung melalui marketplace, menjadikan pengadaan yang lebih inklusif karena selama ini pengadaan diasumsikan sebagai pengadaan sing ruwet, jelimet, terus SPJ-nya banyak, malah seakan-akan ruwet gitu loh pengadaan itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang keempat, memanfaatkan marketplace dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BPBJ. Ini tertuang di keputusan Kepala LKPP nomor 200 tahun 2020 tentang program bela pengadaan. Untuk yang pertama kita ke dasar hukum, Bapak Ibu.
Di dasar hukum, pertama di Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2021 bahwa KLPD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang ada di kementerian lembaga pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil koperasi dengan mencantumkan barang jasa produk usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya adalah penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung. Ini tertuang di pasal 69. Ini banyak yang mungkin Bapak Ibu, di situ kan nggak ada kata wajib untuk melakukan pengadaan secara elektronik. Walaupun tidak tersurat kata wajib, tapi yang tersurat itu ya harus kita lakukan Bapak Ibu, karena waktu itu kita sempat diskusi dengan LKPP terkait yang pasal 69 itu sama LKPP waktu itu Pak Ahmad siapa gitu lupa saya, itu bilang sekarang gini aja, tender aja juga nggak ada kata wajib menggunakan SPSE. Apakah Bapak berani tender tanpa SPSE? Itu juga yang tersurat di Perpres 16 juga jaminan pelaksanaan untuk paket yang di atas 200 juta itu juga nggak ada kata wajibnya. Tapi apakah Bapak berani tanpa memberikan jaminan pelaksanaan untuk paket-paket yang tender? Nah, itu kita kembalikan kepada masing-masing pelaku pengadaan. Dan LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung. Kemudian di pasal 70, pengadaan barang jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace. E-marketplace pengadaan barang jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukung transaksi bagi KLPD dan penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Untuk bela pengadaan itu di yang B, di yang toko daring. Itu juga diatur di Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 terkait toko daring ini. Kemudian itu sudah ada Bapak Ibu surat edaran dari Ketua KPK nomor 11 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Bela atau belanja langsung. Mungkin Bapak Ibu di daerahnya sudah dimonitor melalui MCP KPK setiap rapat atau apa, walaupun yang di kabupaten kota itu masih baru ditekankan di tahun 2022, untuk provinsi di tahun 2021, tapi KPK sudah mengingatkan terkait dengan bela pengadaan itu. Terkait dengan itu karena menurut surat edaran Ketua KPK, penggunaan platform bela pengadaan ini praktis, mudah, cepat, dan mencegah korupsi. Menghilangkan praktek makar harga, pembelian fiktif karena harga barang jasa penyedia tayang secara elektronik. Ini yang kita tekankan juga kepada para pelaku usaha di Kota Batu. Bapak Ibu jangan main-main, ini produknya ini tayang, nasional bisa buka, LSM bisa buka harganya, semua bisa buka. Jadi kalau ada markup atau harganya ketinggian banget, itu juga banyak yang mantau gitu. Terus juga para pelaku pengadaan kan juga bisa pilih-pilih mana barang yang paling berkualitas dan mana yang harganya juga paling termurah dengan barang yang sama. Dan yang B, penyedia barang jasa dapat diseleksi oleh pemerintah daerah termasuk memajukan penyedia dari unsur koperasi, UMKM, dan produk-produk setempat. Yang C, pembayaran transaksi secara elektronik dapat difasilitasi oleh Bank Pembangunan Daerah sekaligus dapat menjaring UMKM menjadi nasabah dan kemudian hari untuk penyaluran kredit modal berdasarkan data transaksi yang tercatat. Itu tadi surat edaran dari Ketua KPK terkait program bela pengadaan.
Dan ada lagi Bapak Ibu, kalau mencermati surat edaran bersama Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 dan nomor 0272929 SC tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Mungkin di awal-awal ini yang lagi ngetren SE ini terkait PPK, PA merangkap sebagai PPK. Mungkin pada waktu itu fokusnya teman-teman pelaku pengadaan itu terkait PPK itu apakah PA boleh mengangkat PPK atau apa itu kan pada waktu itu ada SE ini. Padahal di SE ini bukan hanya terkait pelaku pengadaan, di situ juga terkait dengan bela pengadaan. Karena kan selama ini pengelolaan keuangan daerah kan yang mengeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, dan hambatan-hambatan itu paling banyak itu karena terkait dengan SPJ pertanggungjawaban di bela pengadaan. Dan itu dengan surat edaran ini itu diharapkan bisa merubah ataupun bisa kita selaku pelaku pengadaan bisa melaksanakan program bela pengadaan melalui aplikasi ini. Itu Bapak Ibu. Di surat edaran tersebut di butir 7 menyebutkan bahwa guna meningkatkan pemberdayaan kepada usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang jasa, perangkat daerah mengutamakan belanja pengadaan barang jasa kepada pedagang atau merchant yang bergabung dengan PPMSE atau marketplace pada bela pengadaan. Jadi di sini kearifan lokal juga sangat penting untuk program di bela pengadaan ini untuk pemberdayaan UMKM. Kemudian di butir 8, untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang jasa melalui sistem toko daring atau retail online termasuk bela pengadaan, maka ini yang sering di para bendahara itu yang melakukan arahan ini untuk para bendahara. Jadi bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan kartu kredit pemerintah dari bank yang bekerjasama dengan BUMN. Kebetulan di Kota Batu atau mungkin di daerah-daerah kita yang di daerah belum ada KKP. Ini yang mungkin yang APBN itu yang sudah ada KKP-nya. Tapi saya juga kurang tahu mungkin ada daerah yang sudah ada KKP-nya atau tidak. Kemudian yang poin B, untuk transaksi barang jasa lainnya sampai dengan 10 juta, bentuk kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, pejabat pengadaan, PPTK, dan bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang jasa berupa surat perintah kerja, surat perjanjian, materai, cap penyedia, tanda tangan penyedia. Nah, ini yang sering pada waktu proses bela pengadaan itu kalau masih mindset yang lama. Jadi sampai ada anekdot waktu kita diskusi dengan LKPP terkait bela pengadaan ini, malah tinggian mana sih presiden sama bendahara itu kok bendahara nggak nurut sama perpres. Kan di perpres sudah juga di pasal 28 itu kan bukti perjanjian, bukti kontrak itu sampai dengan 10 juta kan cukup nota, sampai dengan 50 juta kwitansi. SPK itu kan diminta ketika barang atau jasa lainnya di atas 50 juta. Kalau untuk jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi memang mulai dari 0. Tapi biasanya di bagian keuangan di daerah itu berapapun nilainya yang penting harus ada SPK. SPK ini, kata SPK ini awalnya itu memang dari Permendagri 13 tahun 2006. Di situ untuk syarat LS itu ada SPK. Padahal mereka nggak detail. Padahal di situ SPK garing kontrak. Nah, bukti kontrak kan bukan hanya SPK. Gitu. Jadi banyakkan masih berapapun nilainya minta SPK. Dengan adanya SI ini juga akan menegaskan bahwa tidak semua
bukti pembayaran itu harus SPK, dan gitu juga harus ada materainya, cap penyedia atau tanda tangan penyedia. Itu menegaskan, karena kalau online, semua online, tanda tangannya kan sudah secara elektronik, jadi tidak perlu bendara untuk menambah-nambahi persyaratan gitulah. Akhirnya kadang kita di lapangan malah pingin nuruti di bendara, maksudnya harus punya izin, punya akhirnya kan arahnya ke pinjam bendera. Nah, itu yang tidak dikehendaki Bapak Ibu. Ini untuk lanjutannya di butir 8, guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan melalui toko daring, benda pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan UP ataupun GU ataupun KKP. Ini kebetulan di Kota Batu itu ada ikut dua dari 12 marketplace yang ada di Bela Pengadaan, yaitu di Grab sama di MBIS Market. Kalau di Grab itu memang kita sarankan melalui GU atau UP, karena transfernya itu langsung ke mana? Ke Grab-nya, dan kurang bisa fleksibel untuk tata cara pembayaran secara LS. Kemudian di butir 9, untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang jasa dan kemudian dalam transaksi melalui toko daring, terkait perpajakan daerah diberlakukan sebagai berikut. Yang A, pemerintah daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP daerah, NPWPR daerah, apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP. Itu kan sering ya, biasanya harus memiliki NPWP daerah. Kemudian yang B, bendara pengeluaran atau bendara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan pemungutan pajak daerah atas transaksi melalui toko daring retail online termasuk di Bela Pengadaan. Ini sempat yang di Kota Batu sempat untuk masuknya Grab ke Kota Batu, karena Grab itu kan belum mengakomodir pajak daerah. Sedangkan kita kan di satu sisi harus meningkatkan PAD, gitu kan. Kalau yang di MBIS Market memang akomodir pajak daerah. Tapi akhirnya kita ada solusi terkait pajak daerah di yang menggunakan Grab. Jadi kan data dari Grab kan kita dapat repot transaksinya. Jadi kan yang kewajiban untuk membayar pajak daerah kan dari mana? Dari penyedia. Jadi nanti rekap transaksinya itu di Bapenda kita dapat dari Grab, jadi yang menagihkan pajak daerahnya dari Bapenda di Kota Batu terkait pajak daerah untuk yang termasuk dalam Bela Pengadaan. Kemudian ada instruksi dari Surat Kepala LKPP nomor 1169 KA 06 2021 terkait pelaksanaan program Bela Pengadaan di Provinsi garing Kabupaten garing Kota tanggal 15 Juni 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Instruksi tersebut berisi yang pertama adalah menginstruksikan para pengguna anggaran PA, kuasa pengguna anggaran KPA untuk mengidentifikasi kebutuhan barang jasa yang dapat disediakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dan meminta PA-KPA menginstruksikan para pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan melakukan pengadaan langsung dengan memanfaatkan aplikasi Bela Pengadaan. Ini sudah jadi anjurannya sudah dari LKPP, sudah dari KPK, di Perpresnya juga sudah jelas pelaksanaan pengadaan dengan cara elektronik. Sebenarnya sudah nggak ada pilihan lagi kita melakukan pengadaan selain secara elektronik yang ada gitu, maksudnya yang kalau dipaksakan yang tidak ada di marketplace ya memang kita lakukan secara manual. Tapi kalau sudah tersedia sistem SPS-nya sudah tersedia, sistem pendukung sudah tersedia, tidak melakukan itu alasannya apa gitu kan. Mungkin biasanya kan anti datir atau apa, kalau pakai sistem kan sudah nggak bisa gitu anti datir itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menginstruksikan kepala dinas terkait untuk memfasilitasi mendorong pelaku UMKM untuk mendaftar marketplace pada program Bela Pengadaan.
Ya ini kita juga lakukan di Kota Batu. Jadi yang awal kita lakukan adalah pelaku usaha di bidang makan minum yang sudah biasa bekerja sama dengan SKPD tersebut. Itu kita undang, kita lakukan pelatihan. Nanti kita jelaskan di poin-poin selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan ketentuan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat memfasilitasi transaksi melalui marketplace pada program bela pengadaan. Ini sudah ada dari LKPP sudah mengeluarkan bahwa pertanggungjawaban keuangan itu memfasilitasi transaksi melalui marketplace. Jadi sudah nggak ada alasan lagi ya di bendahara itu untuk ini sudah nggak sesuai, harus ada ini itu sudah ada. Jadi kalau misalkan ada, biasanya kan di daerah-daerah nanti gimana dengan inspektorat, gimana dengan di keuangan, gimana dengan itu. Yang penting kita melakukan ada dasarnya, nanti ya kita tunjukkan surat ini. Surat-surat dari KPK, dari kepala LKPP, kalau inspektorat, mungkin inspektorat sudah update aturan. Kalau kebetulan salah satu personilnya belum update aturan, belum update yang terbaru, ya kita tunjukkan aja data-data surat-surat ini. Kalau mereka menyalahkan, ya berarti salah kepala LKPP-nya, salah ketua KPK-nya, salah presidennya, salah semua kan gitu. Yang benar hanya bendahara, masa gitu kan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mendorong kerjasama antara Bank BPD dengan e-marketplace untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi melalui aplikasi bela pengadaan. Ini yang didorong, tapi di Bank Jatim, kemudian di Kota Batu masih belum, secara virtual account-nya masih belum nyambung. Dan yang kelima, pemerintah daerah tidak perlu membuat perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, atau MOU, atau bentuk komitmen lainnya dengan e-marketplace yang tergabung dalam aplikasi bela pengadaan. Ya ini untuk menekankan saja, jadi ini filosofinya adalah karena yang berhak, yang punya kewenangan untuk membuat SPSI dan sistem pendukung kan hanya LKPP, dan LKPP melalui di SPSI-nya ada menu bela pengadaan, otomatis kan itu sudah terdaftar di PPMSI, sudah diverifikasi oleh LKPP, jadi kita menggunakannya langsung aja, nggak perlu ada MOU. Kebetulan di Kota Batu waktu itu ada Grab mau mengadakan MOU terkait pemanfaatan bela pengadaan, kita tunjukkan ini ya nggak perlu MOU. Cuman untuk yang debit note itu nanti kita jelaskan itu ada MOU-nya karena hubungannya dengan utang gitu lah. Hubungannya dengan dana talangan itu ada MOU. Cuman bukan antar kepala daerah, tapi MOU tersebut antar PA dengan pihak dari Grab. Ini Bapak Ibu, milestone bela pengadaan Jatim Bejo di Kota Batu, Bapak Ibu. Jadi awalnya kita melalui surat sekretaris daerah Kota Batu tanggal 2 Desember tahun 2020 kita melakukan permohonan pemanfaatan Jatim Bejo. Itu Bapak Ibu. Jadi awalnya kita memang gandeng dari provinsi, setelah launching dari Jatim Bejo, kemudian beberapa, nggak langsung sebetulnya kita di akhir tahun itu baru kita nyurati ke provinsi melalui Mas Nanda, kemudian di 17 Desember 2020 itu sudah ada balasan dari Gubernur Jawa Timur terkait pelaksanaan pemanfaatan e-marketplace melalui toko daring Jatim Bejo. Kemudian setelah itu kita, karena kan masih PPKM, jadi kita masih gimana ini caranya, gimana. Akhirnya kita yang pertama kita lakukan adalah permintaan data penyedia bidang mamin ke seluruh SKPD. Karena filosofi kalau kita mau menggandeng SKPD untuk memarkai bela pengadaan, kalau yang langsung tayang di situ, otomatis kan mereka masih ragu. Tapi kalau yang biasa digunakan di SKPD tersebut, terutama yang pertama kita awalnya di bidang makan minum, ya akhirnya cuman merubah kebiasaan aja yang dulunya manual menjadi secara elektronik. Kebetulan di MBIS Market itu
pelaku pengadaannya, transaksinya, imputasinya itu pas banget gitu loh. Memang ya dipas-paskan, dicocok-cocokkan, disesuaikan lah dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kita mintai data penyedia bidang makan minum di seluruh SKPD. Setelah itu kita yang awal kita lakukan sosialisasi itu bagi PPK pejabat pengadaan bendahara pengeluaran. Ini karena masih PPKM, gencar-gencarnya PPKM, kita lakukan secara daring. Itu bagi PPK pejabat pengadaan bendahara pengeluaran melalui daring. Kemudian karena untuk pendaftaran bagi penyedia mamin, kalau kita lakukan daring, koordinasi dengan pihak di provinsi sama dengan di MBIS Market akan sulit kalau dilakukan secara daring. Akhirnya kita lakukan secara luring bagi penyedia makan minum dan sekaligus pembuatan akun transaksi Bapak Ibu. Itu dilakukan di tanggal 24 Maret tahun 2021. Ini kalau Ibu kita screenshot, ini Garjena Catering bergabung di 24 Maret 2021. CV Sari Bumi Catering ini juga bergabung di 24 Maret 2021. Jadi kita kumpulkan penyedia yang tadi setelah kita surati ke seluruh SKPD, kita kumpulkan, kita berikan sosialisasi dari narasumbernya dari provinsi, dari teman-temannya Cak Mustafa itu gratis Bapak Ibu. Jadi narasumbernya dari provinsi dan juga dari MBIS Market. Kemudian langsung dibuatkan akun. Hari itu juga langsung dibuatkan akun. Kemudian di 1 Juli 2020 kita memang nggak menerbitkan pergub atau perwali terkait bela pengadaan itu karena kan ya sebenarnya kita juga bisa buat perwali itu, tapi karena waktunya mendesak dan kita kadang buat peraturan terkait pengadaan itu juga gimana ya, kan satu-satunya lembaga yang punya kewenangan membuat kebijakan itu kan hanya LKPP gitu kan. Dan di LKPP sudah ada surat edaran, sudah ada instruksi, sudah ada peraturan LKPP. Jadi di surat edaran yang sekretaris daerah ini kita nggak buat aturan baru atau buat penegasan, kita hanya menyampaikan dari surat-surat dari ketua KPK, dari LKPP, sama peraturan-peraturan yang terkait dengan bela pengadaan agar di seluruh SKPD di Kota Batu menggunakan bela pengadaan. Nanti mungkin kalau di tahap 1 ini masih belum perlu peningkatan lagi, ya kita akan buat peraturan wali kota. Jadi yang di awal ini kita cukup pakai surat sekretaris daerah, itu kita terbitkan di 1 Juli 2021. Dan kita yang pegang, yang pertama itu yang kita pegang adalah pejabat pengadaan Bapak Ibu. Kita berkaca pada waktu kita pelaksanaan non-tender LPSE, SPSE yang menggunakan non-tender itu pakai aplikasi, itu yang awal kita bisa cepatnya semua SKPD itu ternyata yang kita pegang adalah para pejabat pengadaannya, bukan megang PA-nya. Biasanya kan kita pegangnya kan yang di atasnya, atasnya bisa, bawahan langsung menurut. Ternyata setelah kita pengalaman kita di yang paket SPSE non tender dulu itu, ternyata kalau kita pegang yang atas itu ternyata kurang familiar dengan yang proses pengadaannya. Jadi ternyata ya surat itu hanya lewat aja gitu, nggak apa. Tapi kalau kita pegang ke pejabat pengadaannya kita kumpulkan, kita beri teman sederhana aja. Ini aplikasi ini mempermudah Bapak Ibu, tidak perlu buat surat pesanan, tidak perlu buat apa-apa, dan ini juga di Perpres 12 ini juga termasuk e-purchasing, bisa dikecualikan dari pembuatan HPS. Jadi kita kemudahan itu kita sampaikan ke pejabat pengadaan, dan yang paling utama adalah kalian nggak akan dapat sing anti datir itu. Jadi nanti berkas yang masuk itu ya sesuai jadwal, sesuai schedule. Jadi nggak harus SPC di belakangan kan, karena selama ini kan ketika pembelian langsung
biasanya pejabat pengadaan untuk pemesanannya itu barang sudah ada, sudah tersedia, baru ke pejabat pengadaan. Itu kan biasanya hal-hal seperti itu. Dan kalau melalui sistem kan nggak bisa tidak hadir gitu kan Bapak Ibu. Masa kalau rapatnya tanggal 10 November misalkan gitu, terus ternyata di bela pengadaannya baru diberikan tanggal 12 November. Nanti dikirim makanannya kan nggak bisa di tanggal 10 November. Dan hal-hal itu akan kita lebih tekankan kepada para pejabat pengadaan untuk menggunakan aplikasi ini. Ini Bapak Ibu mekanisme yang melalui Jatim Bejo atau MBIS Market. Jadi BPK menugaskan pejabat pengadaan melakukan pemilihan melalui offline, kemudian pejabat pengadaan membuat pesanan ke penyedia melalui SPSE, lodging ke bela pengadaan. Jadi setelah di bela pengadaan melalui MBIS Market. Dulu pada waktu awal kita kan lodgingnya pakai di Jatim Bejo, gitu aja Jatim Bejo. Tapi karena apa yang boleh melakukan, yang berwenang untuk membuat SPSE dan sistem pendukungannya LKPP ya akhirnya harus ke bela pengadaan, dan itu untuk narik datanya itu loh, narik data transaksinya harus login-nya melalui bela pengadaan. Nanti setelah bela pengadaan di situ kan ada 12 marketplace. Kebetulan kalau yang Jatim Bejo itu kita pakai MBIS Market, dan di Jatim Bejo itu juga ada fitur negosiasi, dan penyedia merespon, BPK melakukan persetujuan, penyedia menerima pembayaran melalui rekening Bank Jatim. Ini untuk yang MBIS Market. Ini Bapak Ibu print out dari aplikasi MBIS Market. Itu pemesanan oleh pejabat pengadaan itu tinggal cetak saja. Nah, ini kan di sini terlihat ada pajak daerah. Jadi kalau yang di MBIS Market itu mengakomodir pajak daerah. Juga perpajakan juga mengakomodir. Kemudian penawaran dari penyedia ini juga bisa langsung dicetak saja Bapak Ibu di sistem, di aplikasi di MBIS Market. Ini kan bisa terlihat sini. Terus surat pesanan oleh PPK itu juga tinggal cetak saja gitu. Jadi bukti pembeliannya itu tinggal cetak saja gitu Bapak Ibu. Nggak perlu buat lagi pejabat pengadaannya, dan tidak perlu ada tanda tangan, tak perlu ada stempel, tak perlu ada SPK lagi, itu sudah tertuang di SE tadi loh. Nah, ini untuk metode pembayarannya, karena Bank Jatim ini belum virtual account, jadi dilakukan pembayaran sesuai nomor rekening penjual. Jadi bedanya kalau yang di MBIS Market itu langsung transfernya ke penjual, itu langsung ke penyedianya langsung. Itu kita kirim email atau melalui grup. Itu karena belum virtual account. Nanti kalau sudah virtual account, sudah tidak perlu lagi dilakukan pelaporan. Ini Bapak Ibu, jumlah UMKM di Kota Batu yang tergabung di MBIS Market sampai dengan November tahun 2021 itu 61 UMKM, terdiri dari makanan dan minuman, furniture, ATK, kesehatan, angkutan, dan souvenir. Ini kan terlihat di sini 61 toko, yang Kota Batu ada 61 toko. Ini contoh yang sewa kendaraan. Jadi ada contoh yang makanan minuman. Kenapa kita tekankan yang di komoditas ini saja? Karena komoditas ini yang di bela pengadaan kan komoditasnya baru ini saja gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang selain itu ya monggo saja, tapi itu kita batasi untuk yang sampai dengan 50. Tapi ketika transaksinya di atas 50, kita sarankan ya yang ada di bela pengadaan kan komoditasnya hanya ini aja, hanya 6 komoditas ini. Ketika pejabat pengadaan melakukan pengadaan di atas 50 juta. Ini masih terus berkembang, 61 ini masih terus berkembang, dan ini semua yang ada di Kota Batu, UMKM yang ada di Kota Batu. Sebagian besar yang telah biasa yang bekerjasama dengan SKPD-nya, dan dengan adanya peluang ini ternyata banyak pelaku usaha yang baru itu juga akhirnya ikut. Oh ternyata semua bisa kok bekerjasama dengan pemerintah.
ternyata mudah. Kalau awalnya dulu kalau bekerja sama dengan pemerintah itu kan mindsetnya kan ribet lah, jelimet atau apa sebenarnya. Ternyata dengan kita tekankan melalui bela pengadaan ini, ternyata banyak para pelaku usaha yang ikut gabung. Jadi dan kita pun apa yang di kita akhirnya banyak pilihan gitu loh. Tapi dengan adanya bela pengadaan ini, ternyata kan kebutuhan kita kemungkinan besar di internal kita itu kan lebih banyak yang paket-paket yang di bawah 200 juta mungkin di bagian kita, dan karena kita itu sudah sekitar 95% lah, semua sudah nggak ada yang manual, semua sudah dilakukan secara elektronik, sampai beli sabun cuci, sampai beli aqua galon, semua sudah melalui aplikasi bela pengadaan. Hanya sedikit yang tidak bisa itu, misalkan langganan koran itu kita belum melakukan secara online, tapi semuanya sebagian besar sudah dilakukan secara aplikasi semua. Dampaknya Bapak Ibu itu ternyata efisiensi di kita itu makin besar. Kalau dulu kan dari sisi penyedia itu kan kita belum tahu informasi harga, ya kan gitu. Biasanya kalau beli ATK langsung biasanya ke toko itu ya ke toko itu. Nah, sekarang kita pilih ketik kertas, langsung muncul kan kertas-kertas di sekitar Kota Batu. Cuman kadang kita juga Malang Raya, pilih Batu, Malang, ataupun Kabupaten Malang. Kalau kita utamakan di Kota Batu, ternyata harga kertas akhirnya para penyedia itu kompetisi sendiri gitu loh. Akhirnya lebih bersaing dengan harga. Jadi kertas Sinar Dunia akhirnya tahu itu, akhirnya kita milih yang sama-sama speknya, kita kan akhirnya pilih yang paling murah gitu kan. Nah itu ternyata efisiensi kita semakin waktu itu. Kemarin Pak Kabak bilang, loh kok penyerapannya sedikit. Saya bilang kalau dari sisi penyerapan anggaran mungkin sedikit, tapi dari sisi fisik, maksudnya pelaksanaan pekerjaannya semua 100% kita lakukan, kita serap semua. Beli ATK kebutuhan kertas kita 70 rem misalkan gitu ya, kita beli 70 rem, enggak sisanya dana masih banyak kita belikan 100 rem ya enggak. Jadi tetap sesuai dengan volume yang ada di DBA. Jadi harga satuannya banyak yang lebih banyak silpanya gitu lah. Terus karena itu dari kita kan ini kan akhirnya membuat harga yang terbentuk pasar gitu loh. Terus akhirnya ya kita milih yang paling efisien untuk negara gitu. Ya ini yang disampaikan tadi oleh Pak Muklis. Jadi karena kita kan mulai transaksi itu kan di April sampai November, itu sudah ada 25 SKPD yang telah memanfaatkan bela pengadaan dengan nilai total transaksi 2.860.134.245 juta. Itu kita di Kota Batu dapat peringkat 2. Yang peringkat satunya dari Kota Malang. Tapi kan karena APBD kita kan juga lebih sedikit, Bapak Ibu, kita Kota Batu cuma 3 kecamatan. Dan itu penghitungannya juga per Agustus. Kalau kita di November sudah naik banyak itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita bukan hanya dengan MBIS Market, kita juga dengan Grab yang ada di Kota Batu, Bapak Ibu, Grab. Awalnya kita kan sebenarnya nggak membatasi. Kalau 12 marketplace itu gabung semua juga kita nggak membatasi. Cuman kebetulan saja yang sounding ke kita itu MBIS Market sama Grab. Dan kebetulan setahu kita yang boleh bayar di belakang itu hanya MBIS Market sama Grab. Yang lain kita belum tahu apakah dibuka pengadaan atau yang lainnya itu bisa bayar di belakang atau tidak, itu kita belum tahu. Nanti kalau mereka menawarkan juga ada yang bayar di belakang, itu juga mungkin kita anukan, walaupun karena kita belum ada KKP. Kalau sudah ada KKP mungkin bisa menggunakan itu.
Jadi di 1 Oktober 2020 Bapak Ibu, itu pengenalan bela pengadaan kepada kita itu melalui daring, narasumbernya dari LKPP dan Grab. Ini kalau di sini kan dari 1 Oktober sampai 2 September 2021, ini kan jaraknya lama Bapak Ibu. Ini karena yaitu tadi di Grab itu belum mengakomodir, waktu itu belum mengakomodir dana talangan. Jadi kita transaksi langsung bayar ke drivernya, bendara, karena kita sudah 100% non tunai, jadi kita bendara nggak pegang uang cash, semua by transfer non tunai semua. Akhirnya jeda selama itu hampir kurang lebih 1 tahun kita harus nggak pakai Grab itu dulu. Kemudian di 2 September Grab hubungi kita, ternyata ada pengenalan terkait dana talangan. Itu ada sosialisasi bela pengadaan lagi yang diinisiasi oleh Grab, yaitu narasumbernya juga dari LKPP dan Grab, pengenalan debit note dan atau dana talangan. Jadi debit note ini setiap 2 minggu sekali itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPD itu akan diberikan ke mana? Ke SKPD terkait berapa yang harus dibayar dan dapat waktu lagi 2 minggu lagi, berarti ada waktu 1 bulan untuk membayarnya gitu. Tapi kalau yang di MBIS Market, TOP-nya namanya term of payment-nya, bayar belakangnya itu bisa sesuai kesepakatan antara penyedia dan pelaku pengadaan. Kalau di kita rata-rata kita buat 30 hari karena sebetulnya bisa sih sebenarnya 2 minggu, tapi karena kan kalau di MBIS Market tadi kan kalau bayar waktu jatuh tempo kita belum bayar, akhirnya kan kena suspend, akunnya nggak bisa dipakai, itu akhirnya kita bisa kan 30 hari. Karena kadang kalau LS itu kan nunggu SP2D, SP2D-nya keluarnya di bidang keuangan kan masih lama kadang, itu akhirnya kita buat 30 hari untuk yang MBIS Market. Kalau yang di Grab ini bisa juga 1 bulan juga, 2 minggu dapat tagihan, 2 minggu lagi untuk pembayaran. Tanggal 21 September kita dengan MOU, tapi MOU ini per SKPD, per SKPD ini terkait debit note-nya, jadi bukan MOU dengan Grab terkait bela pengadaannya, bukan, tapi terkait dengan debit note atau dana talangannya itu kita lakukan di 21 September 2021. Ini contoh model transaksi bela pengadaan melalui Grab. Ini Bapak Ibu, nota pembeliannya ini pejabat pengadaan dapat email terkait nota pembeliannya ini. Ini kita beli makanan untuk rapat senilai 389.000 di 5 November ini. Nah, ini setelah 2 minggu lagi itu dapat tagihan dari Grab terkait pemesanan makanan yang 389 ini dan dapat tempo untuk TOP-nya 30 hari lagi untuk jangka tempo pembayaran. Terus bendara kita transfer ke Grab, dan di Grab itu karena ini beda bank, Ibu, kita kan menggunakan Bank Jatim, di Grab menggunakan Bank Niaga, itu untuk biaya transfernya itu ditanggung oleh Grab. Jadi 389 ini setelah dikurangi 6,5, jadi bayarnya transfer kita 38.500, jumlah nominal yang didebet sama 389.000. Jadi untuk para bendara nggak perlu khawatir. Jadi untuk biaya transfernya dibebankan kepada Grab. Jadi transfernya setelah dikurangi 6,5 ini 389.000. Ini bendara transfer ke mana? Ke Grab. Terus nota ini kita tempelkan di bukti pembayaran kita yang di situ diketahui oleh BPTK atau bendara dengan tanda tangan, itu sudah bisa untuk GU, sudah bisa untuk SPJ gitu Bapak Ibu. Nota ini karena ini sampai dengan 10 juta kan cukup nota pembelian. Terus bagaimana dengan PPh-nya? Kebetulan kalau yang di MBIS Market kan PPh kan bisa ditarikkan karena kita bayarnya ke penyedia, bisa dipotongkan. Di Grab itu ada surat keterangan bebas pemungutan PPh 23-nya, Bapak Ibu.
Nah, ini dibebaskan dari pemotongan pemerintah PPh DO3 sesuai dengan Perdirjen nomor 1 tahun 2012. Jadi jawat pengadaan, bendara sudah nggak perlu lagi minta motong PPh 23-nya terkait makanan minuman itu untuk yang beli di Grab karena sudah ada surat keterangan bebas pemotongan pemungutan PPh 22 PPh 23. Nah, ini kalau metode pembayaran melalui Grab itu kan bisa melalui cash, kartu kredit, debit note, dan e-money. Ini setelah login di Bela Pengadaan, nanti di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi kalau login di Bela Pengadaan jangan pilih yang personal, nanti tagihannya ke Bapak Ibu. Jadi pilihnya ke apa? Ke instansi kita. Kalau ini kebetulan kita di bagian pengadaan, dipilihnya di Pemerintah Daerah Kota Batu bagian pengadaan. Nanti kalau di sini kalau kita sudah MOU debit note nanti akan keluar apa cara pembayaran yang debit note itu bisa bayar yang di belakang. Ini kan di Bela Pengadaan kan yang tercantumkan juga ini ya komoditasnya akuntan, makanan, kurir, alat ATK, souvenir, furniture, kesehatan. Untuk data merchant makanan minuman yang di Grab itu sebesar sejumlah 1.900 pelaku usaha. Jadi UMKM-nya yang ada di MBIS Market sama yang di Grab itu lebih banyak di Grab karena di Grab kan apa sudah banyak UMKM yang gabung sebelum kita inisiasi gitu kan. Itu ada 1.900. Jadi kita kalau pesan mamin yang enggak biasanya kan kadang kan yang butuh ke warung mana, pilih mana itu kita bisa menggunakan yang Grab yang langsung sekarang setengah jam lagi mau rapat gitu kan bisa pesan langsung tinggal itu uang bayarnya juga di belakang gitu. Ini 1.900 penyedia ini juga datanya kita dapat dari Grab, kita tinggal ada apa BIC-nya Grab kan nanti tiap bulan akan ngirim kita jumlah transaksinya dan mereka juga kalau kita butuh data-data nama penyedia, by name, by address-nya itu juga diberikan oleh Grab. Jadi kerjasama ini bisa untuk dimanfaatkan oleh pelaku UKM untuk dinas UKM terkait lah untuk pembinaan dari pelaku UMKM ini. Begitu juga dari MBIS Market kita tiap bulan juga dapat report transaksi dari mana? Dari MBIS Market. Dan kita loginnya juga harus melalui Bela Pengadaan karena infonya kalau melalui Bela Pengadaan datanya juga akan ketarik ke LKPP dan juga infonya KPK juga minta data kota-kota yang sudah melakukan Bela Pengadaan itu di MBIS Market juga KPK juga minta data dari MBIS Market juga itu terkait pelaksanaan Bela Pengadaan di daerah-daerah. Nah ini Bapak Ibu karena kalau di login Bela Pengadaan itu ada sekarang yang dinamakan kanal toko daring. Ini dikenalkan dimulai di Perlem 9 tahun 2021 dan juga di keputusan Deputi Monef dan pengembangan sistem informasi LKPP nomor 38 tahun 2021. Kalau dulu Bela Pengadaan itu sampai dengan 50 juta, untuk sekarang itu sejak berdirinya Kepdep Monef ini itu kanal Bela Pengadaan memiliki batasan transaksi sampai dengan 200 juta. Transaksi maksimal 50 juta dilakukan dengan pembelian langsung. Transaksi di atas 50 juta sampai dengan 200 juta harus dilakukan dengan negosiasi. Jadi sekarang Bela Pengadaan sudah tidak lagi sampai dengan 50 juta, tapi bisa sampai dengan 200 juta. Untuk yang di atas 50 harus dilakukan dengan negosiasi. Yang setahu kita yang bisa dilakukan negosiasi dari kedua Grab sama MBIS Market itu masih yang di MBIS Market yang bisa dilakukan negosiasi. Tapi kalau jumlah mamin yang di Grab, saya kira belinya nggak mungkin yang di atas 50 juta, mesti belinya nggak sampai 5 jutaan lah setiap transaksi. Karena itu sifatnya kan cepat lah, kayak beli-beli fast food itu kan sifatnya cepat dan juga untuk sewa-sewa kendaraan kan nggak mungkin nilai tinggi. Tapi kalau untuk yang beli-beli alat ATK mungkin sampai di atas 50 juta itu bisa yang di MBIS Market. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu login melalui
bela pengadaan, itu datanya akan ketarik. Dan kita Kota Batu ini masih 606.902.978. Padahal kalau data kita yang dari Embismark kan ada 2 miliar lebih. Tapi yang ternyata yang ketarik di LKPP itu hanya 606.902.978. Dan ini kalau Bapak Ibu bisa dicek, ini yang dari Jawa Timur, Batu yang tertinggi, Bapak Ibu. Kota Malang yang nomor 1 melalui Embismark, yang dapat penghargaan dari Gubernur Jatim nomor 1, tapi berdasarkan yang ditarik dari LKPP tidak ikut. Itu ada kemungkinan karena mereka login-nya tidak melalui bela pengadaan. Jadi login-nya langsung ke Embismark, login-nya langsung ke Grab. Tapi kalau login-nya melalui bela pengadaan, itu juga akan ketarik ke LKPP datanya ini. Dan di mana Bapak Ibu, kalau di Kota Batu ini selain mungkin juga nggak ketarik itu karena pembeliannya di luar bela pengadaan yang ada di komoditas yang ada di bela pengadaan. Mungkin beli komputer atau apa, kebetulan di katalog banyak yang nggak tayang atau apa, itu mungkin itu data-data itu infonya nggak akan ketarik ke KPP. Tapi kalau yang bela pengadaan yang sudah komoditasnya ada sesuai dengan di bela pengadaan, itu bisa ketarik datanya ini. Dan juga banyak pejabat pengadaan yang belum terkonek gitu kan, konek dengan bela pengadaannya. Itu bisa mudah kok ngonekannya, login ke bela pengadaan, nanti bisa dicek email waktu daftar, waktu email di LPSI-nya untuk mengaktifkan koneknya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Mas Rohman selaku moderator kalau sudah ada. Terima kasih Pak. Mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Nurjantoro. Pardon. Sangat sekali. Barangkali ini masih belum ada pertanyaan Pak. Mungkin saya awali dulu Pak. Langkah-langkah supaya bisa menuju ke bagaimana ya. Nanti sebelum dijawab, mungkin ini ada resen Pak Bu Rustiati Jabar. Monggo Bu. Bisa di-unmute Bu, monggo. Terima kasih Pak Ar-Rahman, Pak Pardon, padahal Pak Ar-Rahman dulu aja tuh menanggapi, saya kebetulan baru ini resen. Ya. Nanti lanjut lagi. Terima kasih Pak Ar-Rahman, Pak Pardon, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini saya coba menyimpulkan sedikit dan ada pertanyaan juga ya. Saya khawatir nggak menangkap secara utuh. Jadi sebenarnya bela pengadaan ini memang untuk belanja maksimal sampai 200 juta ya Pak ya. Iya. Nah, tadi kalau untuk yang sampai 50 juta itu dilakukan pembelian langsung, tapi kalau untuk yang 50 sampai 200 juta ini harus ada proses negosiasi gitu ya Pak ya, kalau nggak salah saya tangkap. Nah, tadi pertanyaannya Pak, ini juga masih debatable Pak di kita juga, terutama dengan pihak keuangan nih, tentang bukti kontrak ya Pak ya, bukti kontrak dari belanja ini. Kalau yang sepemahaman kami di Perpres lah ya, di LKPP ini, Perpres LKP, jadi sampai 50 itu sebenarnya dengan kwitansi ya Pak ya. Kalau tadi soalnya ada di butir 8 poin B, di situ disampaikan sampai 10 juta itu bukti pembelian saja ya Pak. Nah, maksudnya bukti pembelian ini apakah kwitansi atau memang kwitansi ini sebenarnya sampai 50 juta. Dan untuk yang 50 sampai 200 ini apakah berupa STK atau sama dengan yang di bawah 50 di bawah 10 juta dengan kwitansi juga. Mohon pencerahannya Pak Pardon, Pak Ar-Rahman, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin Pak Fadlan langsung ditanggapi. Iya Ibu. Jadi gini Ibu, memang sejak Kepdep 38 itu untuk bela pengadaan bisa sampai dengan 200 juta. Ya, sampai dengan 50 kan pembelian langsung, yang 50 sampai 200 dilakukan negosiasi. Perlu Ibu ketahui bahwa bela pengadaan itu kan
termasuk toko daring di Perpres 12 2021 pengertian e-purchasing itu proses pengadaan yang dilakukan melalui apa? E-purchasing itu melalui katalog dan toko daring. Itu Ibu. Jadi untuk bela pengadaan ini untuk toko daring, untuk e-purchasing itu di pasal 28 itu kan bisa surat pesanan. Jadi yang 50 sampai 200 itu enggak SPK karena ini sudah masuk dalam e-purchasing, bukti kontraknya itu bisa surat pesanan. Jadi itu. Kalau yang sampai dengan 50 itu kan kalau pakai yang MBIS ataupun pakai Grab itu kan itu sama nota pembelian. Mungkin di pasal 28 itu Ibu nota pembelian itu sampai dengan 10 juta. Untuk yang sampai dengan 50 kwitansi gitu kan itu. Jadi nota pembelian itu yang kita print out dari sistem lah. Prinsipnya print out yang dari sistem itu yang untuk pertanggungjawaban keuangan. Tadi kan dijelaskan di instruksi Kepala LKPP tadi itu bahwa pertanggungjawaban keuangannya itu menyesuaikan dengan e-marketplace-nya itu Ibu. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahi lagi itu. Nambah-nambahi lagi mungkin ya karena itu tadi sampai sudah saya yang tekankan tadi ada edaran dari KPK, KPP, Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah. Masa masih bendarannya masih belum yakin sih? Siapa lagi yang mau diyakini gitu loh? Sudah ada penegasan dari yang lain-lain gitu. Jadi itu yang kita kuatkan. Jadi bukan 50 sampai 200 pakai SPK, ya cukup pakai surat pesanan yang ada di marketplace itu, Ibu. Karena ini termasuk dalam e-purchasing di pasal 28 e-purchasing itu di kontraknya surat pesanan. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Pada. Iya, pencerahannya terima kasih Pak Rahman, Pak Pada. Sama-sama. Tapi saya juga semua bertanya Pak Harson, hampir mirip dengan pertanyaannya Bu Rustiati. Mungkin sebelum kita membuat kerjasama membuat bela pengadaan atau kalau di Jawa Timur Bejo, mungkin yang perlu kita lakukan adalah koordinasi dengan Apif Keuangan terkait bukti-bukti pembayaran. Sehingga nanti saat proses pembayaran tidak ada masalah, saat pemeriksaan pun juga tidak ada masalah. Mungkin itu mungkin Pak ya, yang dilakukan Pemkab Batu. Iya. Jadi kita kalau yang Grab itu malah bagian Grabnya itu yang inisiasi ke langsung terjun ke sudah dilakukan sosialisasi juga dia terjun langsung ke mana? Ke BKD, ke keuangan sama ke Apif. Mereka langsung lebih aktif, mereka yang melakukan untuk sosialisasinya. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa sering kita dari bendara itu masih terkait ini kelengkapan pengadaan atau kelengkapan pencairan. Jadi kalau di LS di Permendagri 77 2020 untuk kelengkapan LS itu kan juga memang harus ada berita acara serah terima, berita acara pemeriksaan, berita acara pembayaran, dan yang lain-lain itu kalau yang memang dibutuhkan itu tetap kita akomodir itu yang pakai di MBIS Market. Jadi selain data yang dari situ kita masih membuat berita acara pemeriksaan dan serah terima. Itu karena itu untuk syarat pencairan. Jadi kalau bukti kontraknya ya cukup di surat pesanan yang ada di aplikasi. Tapi untuk kelengkapan LS-nya ya kita tetap pakai aturan keuangan. Jadi tetap bukan berarti kalau pakai LS, pakai MBIS langsung print out surat pesanan langsung dibawa ke keuangan, bendara langsung disuruh diminta setuju. Kita tidak, ya tetap ada berita acara serah terima pemeriksaannya tetap untuk yang LS. Tapi kalau yang untuk GU itu kan di Permendagri 77 juga sudah jelas nggak ada rincian-rincian harus kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi, itu cukup nota saja itu sudah cukup untuk yang GU. Makanya kalau yang di Grab kita lebih nggak pas kalau untuk LS, tapi kalau yang di MBIS Market karena yang penyediaannya yang biasa kerjasama dengan kita, jadi kalau dimintai
berita acara pemeriksaan serah terima tanda tangannya kan juga masih tetap itu karena itu untuk syarat pencairan terkait pengelolaan keuangan daerahnya. Jadi tetap kalau terkait dengan LS aturan untuk syarat pencairannya kita jadi nggak nggak melupakan apa nggak menganukan terkait dengan tata cara pengelolaan keuangan daerahnya. Gitu Mas Roman. Jadi kalau yang untuk MBIS Market itu kita yang door to door, maksudnya dari kita setelah kita adakan nganu kita langsung ke bagian keuangannya ke BKD, kita berikan sosialisasi khusus dihadiri kepala BKD dan kabit-kabitnya, terus mereka langsung transaksi, terus kita share di grup IBJ kita, BKD lo bisa transaksi melalui bela pengadaan, bisa keluar, bisa cair, bisa melalui LS, bisa melalui GU. Kalau BKD sudah bisa, berarti kan itu yang buat apa? Buat untuk SKPD lain biar percaya gitu loh. Jadi kita langsung ke BKD-nya untuk transaksi. Coba apa? Kita tekankan terus mereka bisa transaksi, kan nanti bisa datanya bisa kelihatan. Nah, kita screenshot ini kita tunjukkan ke teman-teman loh. BKD sudah apa bisa transaksi gitu. Karena kan bagaimanapun juga keuangan yang maha kuasa ya, dalam artian SKPD Sultan itu di kita kan masih ada SKPD Sultan. Kalau keuangan nggak mau ya akhirnya semua nggak akan jalan gitu kan, nggak cair. Akhirnya aturan apapun akhirnya takutnya kalau nggak cair gimana gitu. Jadi pendekatan kita ke BKD dulu supaya bisa melakukan transaksi dan kita tunjukkan loh BKD bisa transaksi apalagi yang dilakukan untuk tidak cair. Kalau terkait dengan aturan ya kan sudah jelas, sudah ada perpresnya, sudah ada surat edarannya. Kalau apa mau menyalahkan ya salahkan yang di atas yang buat surat-surat itu gitu, nggak perlu ke kita gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya kita malah kita tekankan kepada pejabat pengadaannya malah nggak harusnya kebalik, kalau Bapak Ibu nggak melakukan melalui ini alasannya apa kan gitu lah. Karena ini lebih mudah, lebih cepat, lebih inklusif, kok malah milih sing manual gitu. Itu kan mari itu Mas Roman. Ya, mungkin karena nggak terbiasa Pak, jadi kayaknya kok ribet bingung, apalagi dalam hal ini hal baru. Mungkin biasanya pelaku sini kan yang ditakutkan bendahara kan khawatirnya nanti salah. Jadi mungkin dalam hal ini ya koordinasi dan kolaborasi dengan APIP dan BPK atau keuangan itu yang perlu ditekankan. Iya, kita memang koordinasi dengan APIP juga dengan keuangan gitu. Tapi ya kita tekankan dulu, kadang mesti yang kita tekankan kepada para pelaku pengadaan, asalkan yang kalian lakukan itu ada dasarnya, itu terus nggak ada markup, nggak ada suap, maksudnya nggak ada integritasnya terjaga, jalan saja, nggak perlu takut-takut. Jadi kan gitu, asalkan kita apa? Kadang kita kan mesti apa aturannya bikin di inspektorat sudah tahu atau belum, di BKD sudah tahu atau belum. Ya kita lakukan dulu, kita lakukan sambil sosialisasi. Kita memang pendekatan juga ke APIP, pendekatan juga ke BKD. Tapi kalau mereka masih belum satu suara, ya kita terjang aja. Sudah ada presiden, sampai presiden bilang kok tinggian mana bendahara sama presiden itu loh, sampai di suatu forum kata orang KPP gitu. Saking karena kan presiden kita kan pinginnya, karena pernah kan dulu ada cerita ternyata presiden sidak ke lembaga, ke kantor-kantor itu ternyata semua itu lebih banyak kerjakan SPJ daripada yang di lapangan. Kalau kita ini banyak yang di SPJ, ternyata yaitu kan pinginnya presiden lebih ringkas gitu lah, tapi yang akuntabel, bukan yang dokumentabel gitu lah, tapi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu Mas Rohman. Ya, siap. Terima kasih Pak Faison. Kayaknya barangkali ini kayak berapa yang tanya lagi. Itu mesti sudah bergabung nggak Pak Muklis? Belum Pak. Belum. Ini ada yang tanya Pak Faison dari Mai itu, Bu Mai atau Pak Mai itu. Minta nomor WA-nya Pak Faison dari chat tuh. Oh,
itu Pak, sudah saya. Saya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan nih. Masih ada waktu nih ya, Ini Mas. ada waktu Pak. Ya. Mungkin saya nambahin nih tadi bener nih yang dari yang menanya pertama tadi Bu siapa ya? Dari itu yang terkait dengan pertanggungjawaban itu loh, Mas Pardon. Jadi kalau mau Iya. belanja berapapun sih ya walaupun di atas 50 sih ya sesuai yang di print out itu ya Mas Pardon ya. Nggak perlu lagi Iya kan harus surat pesanan ada iya. ya nggak perlu lagi harus ada di atas 50 harus pakai kwitansi apa sampai dengan 50 10 atau SPK. 50 harus kwitansi harus SPK-nya ini tidak diperlukan lagi gitu. Karena nanti jangan-jangan kalau pakai kwitansi atau SPK di luar sistem jangan-jangan malah nggak akuntabel gitu ya Mas Bram ya. Iya Pak. Nah ini data kita sudah terekam gitu Pak. Nah itu kan Kalau kita harapannya kan dengan sistem kan menyederhanakan proses dan membuat bukti yang akuntabel gitu kan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan kalau buat di luar aplikasi malah jangan-jangan tidak akuntabel gitu kan. Iya. Ya memang sulit, ya bukan sulit. Memang di awal ya untuk biasanya apa untuk merubah sesuatu itu kan memang butuh waktu. Kalau seperti belum terbiasa. Itu Bas. Kalau menurut saya sih harusnya ya itu tadi buatkan pedum gitu ya, pedoman pelaksanaan gitu kan. Jadi itu mungkin ya menurut saya dari teman-teman keuangan itu ya bukan salah satu kehati-hatian, dia itu pasti maunya kan mengikuti pedoman yang ada di pemerintah daerah gitu kan. Misalnya di Batam. Iya, ini kita lagi konsen ke situ kan di Permendagri 77 kan juga tentang penatasan keuangannya lagi nyusun juga. Kita selipkan di situ juga, Pak. Sepakat. Tapi masih belum. Okay. Nah, jadi kalau keuangan kan mungkin kayak robot gitu ya. Apa yang ada di pedum, dia ya pedomani. Gitu. Iya. Nah, jadi harusnya, harusnya kesepakatan itu dituangkan ke dalam pedum yang bisa menjadi acuan untuk semuanya. Gitu. Sepakat. Proses benar kalau nggak percaya juga masalah. Kalau saya sih lebih baik yang akuntabel daripada sesuai aturan tapi apa maksudnya bukan sesuai prosedur tapi ada pinjam bendera atau apa kan gitu lebih apa malah kalau bilangnya Pak Setia itu sudah masuk pidana pinjam bendera itu karena kan kadang di apa nilai berapapun itu kan mesti yang dimintai SIU Pak kalau di keuangan kadang izin usaha NIB atau apa padahal di Perlem 12 2021 sampai dengan 50 juta itu cukup KTP malahan untuk yang sampai dengan 50 juta itu nggak perlu perizinan yang ribet dan kemudian di ketika Mas Fadron, mungkin saya nanya nih, mungkin kalau melalui bela pengadaan, anggarannya itu lebih dari 200 juta nih ya. Anggaran mungkin kebutuhan itu kan, mungkin di situ komputer seandainya, anggaran itu di atas 200 juta gitu. Kalau transaksinya melalui bela pengadaan misalnya, kan maksimal ada 200 juta ya, itu 2 kali transaksi gitu. Nggak usah pakai tender, gimana tuh? Kalau saran saya kan nanti di apa? Ini kan masih lagi dilakukan penjaringan oleh LKPP yang kanal non UMK itu Pak, yang toko daring itu dan diambilnya di bela pengadaan. Kalau kita lebih baik kalau yang di atas 200 ya di tender dulu karena kan itu bisa dilakukan apa? Pemecahan paket untuk menghindari tender. Kecuali kalau sudah ada tayang di katalog atau apa, gitu. Kalau memang nggak tayang di katalog, terus kanal toko non UMK-nya belum ada ya tetap tender aja Pak. Gitu kan itu. Di ketentuan apa namanya keputusan deputi itu kan 200 juta sekali transaksi. Bukan 200 juta dari sisi anggarannya gitu. Berarti kalau misal 300 juta saya belanjanya 200 juta, terus saya belanja lagi 100 juta, gimana tuh? Lah itu pemaketannya itu Pak, itu kita bilang di pemaketannya kan salah satu larangan untuk pemaketan kan memecah paket untuk menghindari
tender. Meskipun tender itu pilihan terakhir, tapi kan itu kan ya sebenarnya pengadaan itu kan pilihan lah, pilihan mana yang paling optimasi bagi kita. Tapi kalau kalau kita di kita kalau ada pemaketan itu karena di awalnya kan pemaketan yang memaketkan dari PA. Di awalnya kan mesti kalau sudah apa satu kompetensi pelaku usaha, biasanya kalau nggak ada di katalog, ya kita lakukan tender. Kayak kita kemarin beli DPRD beli apa itu Pak, alat-alat komunikasi untuk rapat atau apa di atas 200 juta ya kita tender walaupun dia bilang ada ini kalau di katalog kebetulan nggak ada di bala pengadaan ada cuman lebih baik ya di tender saja gitu Pak. Ya pilihan-pilihan pengadaan lah, tergantung kita menginterpretasikan peraturan. Tapi kalau di kita kalau resiko, sudah Pak, itu ya? ya tender saja. Kenapa Pak? Itu resiko Pak ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Biasanya kalau mau bergabung. ini kayaknya ini sudah mungkin apa ini Ya mungkin sudah akhir tahun itu Pak. Pikirannya sudah liburan semua ini tanggal 30 Desember. Batu penuh ya. Iya penuh banget. Oh Mas Kuswoyo nih, Mas Kuswoyo mau bergabung. belum desaan Prof. Silakan Cak Kuswoyo. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin Pak Fardan mau tanya. Itu kemarin saya sempat bincang-bincang dengan teman yang bendahara juga. Terkait perpajakannya Pak untuk yang bela pengadaan itu bagaimana Pak? Kalau misalnya itu input pajak, nanti kan biasanya dari keuangan itu kan tanya itu akhirnya ukuran pajaknya. Ya. Jadi gini Pak Kuswoyo, terkait pajak daerah, pajak ya, bukan hanya pajak daerah, itu yang lebih pas yang di Embis Market Pak, karena di Embis Market itu sudah seperti biasa yang dilakukan pengadaannya. Jadi kalau minta faktur pajak atau apa itu ya juga diakomodir di sistem situ. Jadi terkait pajak itu kalau lihat di transaksi di screen yang tadi ini Bapak Ibu mungkin saya share lagi ya. Ini di sini kan sudah ada Pak pajak. Kebetulan ini pajak daerah PPH. Ya jadi nanti tinggal di situ di sistemnya itu ada pilihan wapu atau non wapu. Itu kalau wajib pungut atau non wajib pungut. Kalau wajib pungut nanti yang mengut bendahara, nanti bendahara tetap yang bayarkan pajaknya ya tetap bendahara. Jadi pembayaran pajaknya tetap dilakukan oleh bendahara gitu. Jadi yang transfer ke penyediaannya setelah dipotong PPN ataupun PPH. Jadi tetap hanya berubah aja di proses pengadaannya saja, tapi terkait perpajakan semua tetap. Tapi kalau yang melalui Grab, kalau PPH-nya memang sudah ada tadi surat keterangan bebas PPH 23 untuk yang Grab. Karena di situ kan makanan minuman dan kebanyakan transaksinya di bawah 2 juta itu kan nggak kena PPN gitu. Jadi di Grab itu memang nggak ada terkait perpajakan, memang nggak ada perpajakan yang lain. Untuk pajak daerahnya itu kan yang punya kewajiban penyedianya data-data dari Grab-nya itu nanti oleh Bapenda dapat rekapan dari Grab itu mereka akan yang menagihkan ke mana Pak ke penyedianya ke pelaku usahanya untuk yang pajak daerahnya untuk yang Grab. Tapi kalau yang di Embis Market sama nanti bendahara yang mengut pajaknya bisa gitu. Gitu Pak Kuswoyo. Jadi sama saja kalau yang di Embis Market itu sangat cocok untuk bukannya saya menawarkan yang Embis Market tapi untuk pengelolaan keuangan daerah itu tidak banyak pertentangan dengan para bendahara. Kalau untuk yang melalui Jatim Bejo atau Embis Market itu karena
semua perpajakan ngakomodir baik PPN, pajak daerah maupun PPh. Jadi bendara masih bisa mungut. Itu Pak Kuswoyo. Oke, siap. Karena mungkin kemarin agak beda dengan yang Blangkon Jateng ya. Karena Blangkon Jateng kebetulan di Jawa Tengah itu ada program yang namanya Blangkon Jateng. Mungkin hampir semua kabupaten kota arahnya bela pengadaan lari ke situ. Penjelasan dari Blangkon Jateng itu kan gandengnya dengan MBIS Market. Harga yang tertera di situ adalah harga plus PPN, plus pajak istilahnya. Nah, kalau seperti kita kadang pengelolanya bingung, laporan pajaknya bagaimana sih nanti bagian keuangannya kalau mintanya kita juga bingung. Belum Pak, harga di MBIS Market itu belum termasuk pajak. Belum termasuk. Di situ setiap mungkin bisa di-share. Misalkan di bentar ya. Ini di Jawa Tengah. Ini kan bilang harga belum termasuk pajak dan biaya pengiriman. Ini kan belum termasuk pajak apa? Di sini harganya. Mungkin yang khusus itu mungkin ya makan apa yang UMKM mungkin ya. Untuk makanan, kalau makanan minuman di kita kan nggak masuk itu Pak, apa? Nggak terkena pajak PPN tapi kena pajak daerah. Tetap sama saja. Oh iya, siap. Tetap semua harga, misalkan ini makanan ya, makanan di biasanya kita mungkin di catering sama harga juga belum termasuk pajak. Ini kan juga harga belum termasuk pajak, Pak. Sama. Jadi nanti pajaknya bisa ditambahkan. Ada menu menu nambah pajak gitu, Pak. Di Blangkon Jateng. Jadi Blangkon Jateng sama kalau di Jawa Tengah namanya Blangkon Jateng, kalau di Jawa Timur Jatim Bejo, sama gandeng MBIS Market. Makanya kalau yang di MBIS Market itu untuk perpajakan nggak ada pertentangan karena semuanya sama, tetap bisa mungut pajak gitu, Pak. Siap, terima kasih Pak Fardon. Iya, sama-sama, Pak. Ini ada pertanyaan Pak Fardon, barangkali siapa itu Pak Risma atau Ibu ini, Risma Mian ini, barangkali bisa bertanya langsung. Ini pertanyaannya dari Pak Risma atau Bu Risma ya. Kami ada rencana pengadaan pemberian makanan santap pagi untuk lansia miskin di tahun 2022. Nilai pagu 2 miliar. Akan diberikan setiap hari selama 1 tahun. Kurang lebih anggaran dalam 1 hari 5 juta. Jika kami mengadakan makanan tersebut melalui Grab di dalam pengadaan, apakah itu tidak termasuk untuk paket? Terima kasih. Ya, untuk pemaketan kan volumenya kalau belum jelas berapa yang mau dibeli atau apa kan belum, kalau sudah volumenya sudah tahu terus tanggalnya, tempat pengirimannya sudah jelas kayak ngamin rumah sakit atau apa yang khusus itu gimana ya? Maksudnya kalau sudah volumenya jelas kapan hari-harinya memang bisa dilakukan tender. Tapi kalau kita lakukan melalui, kan pilihan pengadaan yang pertama kan e-purchasing gitu lah. E-purchasing kan salah satunya bela pengadaan itu. Tapi kalau saran kita, kalau kita kan di Perpres juga untuk UMK yang lebih banyak, kalau ngamin dibuat tender itu pernah kejadian ya memang mungkin ada salah satu kasus untuk setelah di tender ternyata dagingnya itu kecil-kecil itu loh yang menang itu, karena spek kita kan kadang cuman nyepeknya mamin itu kan cuman daging terus nasi berapa gitu lah, ternyata yang datang itu sesuai spek tapi yo nggak nganu dimakan gitu loh,
maksudnya ada dagingnya ada tempenya ada, tapi kita speknya nggak pas gitu lah. Terus terkait rasa kan, makanan itu kan rasa itu kan juga inginnya kalau di tender nanti kan sing menang cuman itu tok, anunya kan variasi menunya kan juga kurang pas gitu lah. Dan itu kan setiap transaksinya kan nggak mungkin setiap transaksinya bisa per transaksinya kan 200 kan bisa dibagi ke UMK di sekitar gitu lah. UMK di sekitar situ karena kan kalau Maming kan juga kalau yang menang di luar Jawa atau daerahnya terlalu jauh kan juga mensyaratkan apa untuk workshop atau dapur di lebih dekat kan itu juga lebih kan. Jadi pilihan-pilihan pengadaan itu kalau kalau menurut saya kalau itu asalkan dibagi ke seluruh UMK, maksudnya nggak satu penyedia saja itu nggak apa-apa karena volumenya kan juga tiap harinya kan belum tahu menunya apa aja, pinginnya variasi menunya kan juga belum jelas. Kalau dalam 1 tahun menunya sudah jelas didetilkan kan ya nggak apa-apa tender. Tapi kalau memang masih belum jelas dan harga masih bisa untuk dilakukan pilihan pertama itu pengadaan itu ikut casing ya bisa dilakukan secara ikut casing gitu. Ini nanti bisa lebih ditegaskan oleh Prof. Muklis atau Pak Muji kalau ada Pak terkait yang pengadaan nilainya miliaran itu untuk makan minum itu bagaimana gitu. Kalau Ini yang itu, menang rumah makan Padang bisa kolesterol nih Bang ya. iya, makan Padang terus. Siap, ini ada pertanyaan juga Pak Deden ini, Pak Deden. Pak Teten, silakan. Ini Pak Deden. Ya, terima kasih Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari saya Pak terkait bila pengadaan dan bagaimana cara atau tata cara atau prosedur terkait biaya ongkirnya Pak pada transaksi untuk bila pengadaan ini. Karena permasalahannya untuk ongkir ini permasalahan tidak bisa di SPJ-kan ya. Peng-SPJ-annya yang susah mungkin Pak. Masalah ongkir. Mungkin itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau di kita maksudnya yang langsung pas dijawab ya Pak Roman. Iya. Coba Pak. Iya Pak Teten. Kalau di kita yang untuk yang di Embis Market itu kan kita sarankan memang harga itu sudah yang tayang itu harga sudah termasuk ongkir. Jadi kita mesti kalau lakukan transaksi walaupun di situ kalimatnya di template-nya di Embis Market itu belum termasuk ongkir, tapi kita sarankan kepada pelaku usaha bahwa harga itu sudah termasuk ongkos kirim. Itu sudah termasuk ongkos kirim. Jadi kan kalau di kita kan sebetulnya kalau notanya sudah jadi satu itu ya bisa kok Pak sebetulnya di SPJ kan. Jadi bukan SPJ ongkirnya sendiri tapi sudah dalam satu nota. Tapi kita kalau yang di Embis Market memang kita sarankan itu daripada banyak perdebatan lebih baik harga yang ditayang itu sudah termasuk ongkir. Jadi kalau masih belum kita lakukan negosiasi itu harga sudah termasuk ongkir. Jadi biasanya di catatannya ini harga sudah termasuk ongkir. Itu yang kita lakukan di Kota Batu Pak. Jadi harga yang tayang sudah termasuk ongkir. Lagian kan yang dibeli kan juga lokalan, maksudnya paling jauh mungkin ke Kota Malang yang nggak sampai 20 km itu kan juga masih termasuk wilayah. Tapi kalau yang di Grab keluarnya sudah notanya sudah langsung bisa Mas. Langsung jadi masalah kalau dia ATK. Karena dia ATK pasti langsung langsung bunder gitu Pak. Maksudnya bunder itu dia pasti ongkir kan? Di sini. Di mana dibentuk yang lingkungannya ke sana. Untuk transaksi yang di Grab kan ini sudah termasuk langsung makan minum bisa jadi. Karena kan lokal sini aja kan.
ini langsung di sini Pak. Saya pernah masuk bela pengadaan. Ada ini Pak, ini sudah total, enggak ada. Dua masuk Mas. Ya memang ada biaya pimpinan tapi sudah ada totalnya gitu Pak, langsung gitu Pak. Jadi ATK semua dalam kita gitu kan? bebas ongkir, maksudnya enggak termasuk ongkir gitu. Walaupun dalam penyusunan HPS kan kita kan juga harus memperhatikan ongkos kirim gitu Pak. Cuman daripada perdebatan di keuangan, lebih baik kita ambil jalan tengah bahwa yang tayang di situ sudah termasuk ongkir gitu Pak Teten. Gimana Pak Teten? Bisa jelas, diterima? Ya sepakat sih Bang Fardon. Jadi tidak memisahkan ya antara beli makanannya sama ongkos kirimnya sendiri dalam apa namanya rekening sendiri, enggak. Ini adalah satu kesatuan kan gitu kan untuk mendapatkan makan minumnya itu tadi gitu. Gitu sih, enggak bukan apa sendiri-sendiri gitu. Ongkirnya nggak terbayar nih, nggak bisa dibayar nih, enggak ya kan. Yang dibayar adalah makan minumnya saja. Jadi ini adalah satu kesatuan gitu ya Mas Fardon ya, untuk mendapatkan itu kesatuan. Mungkin Pak Teten mau menambahkan. Gimana Pak Teten? Sudah jelas? Ada Bu Elis tuh, Pak Rahmat. Malasari ini. Oke. Barangkali Pak Teten karena enggak itu langsung saja monggo Bu Elis. Barangkali seperti itu. Bu Elis, monggo. Iya, sebentar Pak. Videonya lupa belum gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat moderator kesempatannya. Mohon maaf, saya tadi tidak menyimak dari awal karena lupa gitu Pak. Padahal saya harus ikut gitu karena memang rencananya tahun depan itu di tahun depan tahun 2022 itu rencananya Sumedang mau ini bela pengadaan. Udah dicoba bulan Desember ini sama kami di bagian PBJ. Memang pas awal agak susah juga ya gitu. Pas awal agak ribet juga, terutama yang hubungannya sama pajak. Seperti di situ kan diminta PKP sama apa ya. Padahal kan kalau dinas nggak ada PKP-nya gitu. Pas sempat ada kendala juga. Tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dengan bantuan dari tim MBIS Marketnya. Yang jadi pertanyaan ini Pak, ibaratnya itu penyedia apakah hanya boleh mendaftar di satu platform gitu, umpamanya hanya boleh di MBIS atau memang di MBIS boleh, di Grab boleh, di Shopee boleh gitu, atau hanya satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak salah di bela pengadaan itu untuk di bawah 50 juta tidak ada negosiasi apa ya? Kalau di atas 50 juta boleh negosiasi. Kemarin kami cuma beli kursi seharga 10 juta. Sebenarnya harganya itu setelah ongkos kirim 10 juta lebih gitu. Tapi kami nego juga karena di DPA-nya hanya 10 juta gitu. Tapi alhamdulillah dari penyedianya berkenan gitu, meskipun di awalnya dia bilang bahwa di bawah 50 juta nggak ada nego gitu. Itu yang kedua Pak. Terus yang ketiga ini Pak, kan di kabupaten itu kan ada standar harga ya Pak ya, standar harga untuk makan sama untuk snack gitu. Kita sudah di situ include adalah untuk PPN, bahkan kadang gitu, mudah-mudahan di kabupaten lain tidak, kadang gini ibaratnya tuh kita ngundang 50 orang, tapi kan kita beli makannya itu kadang nggak 50 box gitu Pak, bahkan lebih gitu, karena untuk ibaratnya kita ngundang 50 orang, ternyata hadirnya lebih, atau bahkan kita memang menyiapkan untuk panitia gitu. Jadi di standar harganya itu memang lebih tinggi dibanding dengan harga yang ada di penyedia. Tapi sebenarnya itu untuk mengakomodir
hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau di MBIS Market atau di saran dari Bapak untuk nanti di penyedia menyampaikan harganya harus seperti apa gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang terkait harga, kalau makanan minuman yang di kita memang kita sampaikan standar harga kita ini batas maksimal sudah termasuk pajak, baik pajak daerah maupun PPh. Jadi harga yang tayang itu sudah termasuk harga. Jadi para pelaku usaha, kalau standar kita di Maming kita kan nasi kotak 30.000. Jadi kalau pelaku usahanya maksimal harganya ya 25, nah antara 25 sampai 26 gitu. Jadi kita tekankan kan ada grup vendor untuk kita tekan bahwa kita tayangkan harga yang tayang di situ setelah ditambahkan pajak itu tidak boleh melebihi dari standar yang berlaku di kota kita, Bu. Jadi kalau standarnya maksimal 30 sudah termasuk pajak, ya kalau nggak lebih dari 30 ya jawab pengadaannya nggak berani beli, nggak mau beli gitu kan. Dan itu juga kemarin ada yang kesini Pak, saya biasanya jual itu loh 20.000 kok teman-temannya 25, apa saya beri harga 25 juga loh. Jangan gitu, maksudnya bukan gitu ya. Kalau memang Bapak beli jualnya 20 ya dia tetap aja dijual 20, tapi nanti kalau ada yang pakai 25 menunya ditambahi gitu, ditambahi buah, ditambahi es buah atau ditambahi tambah lain-lain itu boleh. Jadi nanti karena dengan adanya bela pengadaan ini ternyata dulu itu beli mungkin terjadian di daerah lain. Iya, Pak. Sama pelaku usahanya, penyediaannya sama, harganya bisa beda. Nasi kotak sama kue kotak itu speknya sama tapi harganya bisa beda karena kadang harganya sih menentukan dinasnya Pak, ini harganya dari sini. Nah itu kan kalau melalui ini kan sudah jelas speknya, kuenya ini harganya sekian, ya masa ada dua harga kan enggak. Jadi gitu Bu. Jadi kita sarankan kita nggak mau memberi, karena kan di SSA kan batas atas, tapi kalau di Maming kita berikan standar tertingginya sekian gitu. Jadi sudah termasuk pajak. Terus yang kedua yang sampai dengan 50 bukan berarti nggak boleh nego. Masih bisa ya Pak ya? Iya masih bisa di CapDev 38 tuh di bawah 50 pun kalau aplikasinya mendukung nego bisa dilakukan nego. Itu yang bisa aplikasi nego kan kalau di MBIS Market ada, kalau yang di Grab belum ada nego gitu Bu. Jadi nggak apa-apa, kita perbedaannya juga itu Pak. Kenapa Bu? Perbedaannya itu yang MBIS Market, Grab sama yang lain memang seperti itu. Kalau di MBIS Market ada nego, kalau di platform yang lain nggak ada gitu Pak. Setahu saya yang ada fitur negonya masih di MBIS Market. Iya. Yang lain mungkin nyusul lagi, kita juga belum tahu Bu. Kebetulan kita yang cuman bisa tahunya yang MBIS sama yang Grab. Oh yang Grab. Ya. Itu. Iya. Terus yang pertama Pak, pertanyaan pertama yang boleh daftar di beberapa platform. Oh iya, kan nggak ada larangan Bu. Nggak ada larangan untuk daftar di marketplace yang lainnya. Banyak kalau dari kita ada yang daftar di Grab, ada daftar yang di MBIS Market yang penyedia makanan minumnya. Tapi dari sisi harga, artinya kan kalau yang di MBIS Market kan harganya langsung dari penyedia. Kalau di Grab kan masih ada kadang ada tambahan biaya. Cuman di Grab kadang ada diskon. Kalau pas ada diskon bisa kadang lebih murah di Grab daripada yang di MBIS. Jadi tergantung kita mau belinya pas milih kemana gitu Bu. Jadi nggak ada larangan, boleh kok ikut. Kebetulan saya juga ngikuti yang materi disiplah pengadaan, disiplah yang di Dinas Pendidikan itu juga boleh pelaku usaha ikut di marketplace yang lain-lain, nggak dibatasi Bu. Karena kan semua kan transparan lah, nggak boleh untuk
Kalau bisa di sini aja enggak. Siapa kita menang milih ya. Milih pakai yang Grab, pakai yang Embis atau pakai pelaku usahanya sama aja ya enggak apa-apa. Sama aja nggak apa-apa ya Pak. Ya, Iya, siap. iya, Ya, terima kasih Pak. iya, sama-sama Bu. Sama-sama. Ya. Pak, ini ada satu pertanyaan di kolom chat ini Pak, dari Pak Mas Dianto. Untuk proses pembayaran bela pengadaan melalui MBIS, apa bisa dijalankan lewat LS? Sedangkan di MBIS hanya menyediakan kanal pembayaran melalui virtual account. Sedangkan di bagian keuangan, instansi kami masih kaku, semua dibayarkan lewat LS. Mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih nih Pak Medianto. Malah di MBIS itu bisa langsung Pak ke mana? Ke rekanan. Jadi kalau MBIS itu transfernya langsung ke penyedia, bukan ke marketplace-nya. Jadi bisa ngakomodir LS, jadi transfernya langsung ke rekening rekanan. Beda kalau yang di Grab, makanya yang di Grab disarankan pakai GU atau UP, karena transfernya nggak langsung ke rekanan, transfernya ke kemana? Ke Grab. Dan untuk syarat pencairan LS, banyak dokumen yang kelengkapannya, kalau mau minta ke Grab-nya kan juga sulit. Jadi kalau di MBIS, langsung Pak, transfernya langsung ke mana? Ke rekanannya. Gitu Pak Rahman. Pak Medianto ya. Pak. Ya, Pak Medianto tadi Pak, dari BPUM. Ya, saya rasa ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Barangkali sebelum ditutup atau sebelum itu, Pak Mardian bisa, Pak Mardian masukkan satu dua kata Pak. Satu nih Mas Rahman, yang dimaksud di sana untuk memesan pejabat pengadaan itu haruskah yang memiliki pejabat pengadaan ya, syarat pejabat pengadaan, atau bisa dengan staf yang lain nih Mas Faridul? Oh iya, bisa Pak, di Kepdep 38 itu diatur selain pejabat pengadaan bisa menugaskan apa yang lain, tapi tanggung jawabnya tetap di pejabat pengadaan. Jadi ya harus hati-hati ya untuk milih yang tapi bisa ada prinsipnya, bisa selain pejabat pengadaan bisa. Dan di mana? Di MB juga bisa diakomodir. Jadi di pejabat pengadaannya bisa buatkan akun untuk staff, untuk admin, untuk melakukan transaksi bisa. Gitu Pak Mubis. Tapi kalau pejabat pengadaan harusnya sertifikat Pak ya untuk yang transaksi itu Pak. Iya, kalau syarat, jadi bukan syarat untuk toko daringnya, tapi syarat untuk menjadi pejabat pengadaan kan memang harus memiliki sertifikat pengadaan. Tapi untuk belanja di bela pengadaan selain pejabat pengadaan bisa, tapi tanggung jawabnya tetap di mana? Di pejabat pengadaannya. Itu diatur di Kepdep 38 tahun 2021. Itu. Jadi kalau begitu untuk daerah perlu membuat SOP lagi Pak ya, atau pedoman tunjuk? Sini ya Pak, kita itu kadang terbelenggu buat SOP, buat aturan. Kan ini kan sudah melalui sistem, jadi SOP-nya juga kalau kita pakai sistem itu ya juga sudah sesuai SOP, dan itu juga sudah ada Kepdep-nya. Ini mungkin saya sharekan Kepdep-nya ya. Kepdep 38 itu kan ini sebentar. Di mana ya? Pejabat pengadaan di sini
ini Pak. PPK atau pejabat pengadaan dapat menugaskan pejabat atau petugas untuk melakukan input casing. Tanggung jawab atas pelaksanaan input casing yang dilakukan oleh pejabat atau petugas tetap berada pada PPK atau pejabat pengadaan yang menugaskan. Ini PPK ini kan kalau input casing mungkin yang toko daringnya sudah ada yang di atas 200 juta, itu memang untuk PPK yang di bawah 200 kan pejabat pengadaan. Bisa menugaskan pejabat atau petugas, tapi tanggung jawab tetap di PPK atau pejabat pengadaan. Nah, ini kan dijelaskan bahwa hendaknya mempertimbangkan risiko yang akan timbul, kompetensi, beban kerja, dan atau rentang kendali. Ini kan CapDev ini kan juga sudah bisa langsung digunakan, tidak perlu kita buat peraturan-peraturan lagi gitu loh. Maksudnya LKPP itu kan sudah buat peraturan sebegitu detailnya. Di Perlem 12 saja sudah 5.694. Belum keputusan deputinya, belum apa. Kalau kita terkungkung harus buat aturan di daerah, harus membuat aturan di daerah, kapan melangkahnya? Buat aturan aja butuh proses berapa lama? Wong ini juga sudah bisa langsung digunakan. Itu mungkin itu saran dari kita, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak pencerahan Pak. Sebelum ditutup Pak, barangkali ada closing statement Pak dari Pak Fardon dan juga Pak Muklis. Pak Fardon dulu, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin satu kalimat saja dari kita. Ini sebetulnya bela pengadaan itu sangat mudah. Cuman kita belum mau untuk mulai melangkah gitu loh. Kalau sudah pernah melangkah, itu insya Allah malah kembali lagi ke yang lama itu malah tidak mau lagi gitu loh. Mungkin karena belum kenal maka belum sayang. Itu aja. Dan harapan kita bahwa di 2022 itu semua sudah secara elektronik semua. Itu Mas Rahman. Ya, terima kasih Pak Fardon. Pak, monggo barangkali. Ya, baik, makasih Mas Roman, makasih Mas Fardon. Luar biasa nih sharing kita sore hari ini, dan ini bukan hanya cuma teori, tapi memang Kota Batu sudah mempraktekkan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Jadi kemudahan dari sisi proses, kemudian dari sisi akutabilitas keuangannya, dan yang jelasnya peran UMKM ini benar-benar dapat diangkat nih ya Mas Fardon ya. Ya, terima kasih Mas Fardon, sharingnya mudah-mudahan ke depan juga bisa memberikan sharing-sharing terkait dengan pengadaan yang lain lah, gitu kan. Kita tidak hanya bicara dari teori, tetapi praktisnya bagaimana sih, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh dari teman-teman yang nantinya juga akan melaksanakan terkait dengan bela pengadaan. Oh, ternyata praktis dan mudah dan bisa diaplikasikan di lapangan dengan UMKM. Mungkin gitu, saya mewakili Pak Budi Santosa, belum bisa hadir hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Mas Fardon dan salam pengadaan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Roman. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum acara ini kita tutup, marilah apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas, atau mungkin ada salah kata, salah ucap, saya sebagai moderator hari ini menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke yang punya acara Pak Muklis.